Rabi'ah ila Raisi Muhafadho Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Andes Kiai Haji Imron MAG falyatafaddalu alaihi mashkura. Sambutan yang keempat disampaikan oleh Bapak Bupati kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron MAG. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Kang Lutmi, ini batin anak muda, sudah menjadi ketua DPR. Yang saya hormati Ketua Yayasan Mas Duki Ali beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Staima Kang Kiai Haji Sarip Abu Bakar Yahya. Yang saya hormati dari Kementerian Agama Kang Rohman, ini dia di angkatan, bahkan di Ansor, dia juga di angkatan saya. Dan yang saya hormati dari Kopertais Jawa Barat dan Banten, ini juga waktu di Yayan juga di angkatan ini, dan alhamdulillah di angkatan pada pinter-pinter, pada doktor. Yang saya hormati Sekretaris Komisi 4 DPRD Kang Mahmudi, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wabil khusus yang baru saja di wisuda. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah saya bisa hadir pada acara sidang senat terbuka wisuda sarjana Staima Kabupaten Cirebon. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama Bupati Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat atas baru saja diwisudanya adik-adikku, anak-anakku, dan yang berbahagia juga orang tuanya. Ini orang tuanya juga ikut berbahagia karena lihat anaknya baru saja diwisuda. Adik-adik atau anak-anakku, Anda adalah orang-orang yang beruntung kalau kita dilihat dibandingkan dengan di Kabupaten Cirebon yang rata-rata sekarang ini menurut statistik adalah cuma tamatan SMP kalau dirata-ratakan. Sedangkan kalian baru saja diwisuda S1, berarti sudah sarjana. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan khusus untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk tetangganya, dan untuk seluruh umat yang ada di daerahnya kalian masing-masing. Dan kami juga berpesan, amalkan ilmunya dan apa yang diperoleh oleh para guru-guru, oleh para kiai waktu kalian kuliah atau nyantri, ikuti. Karena ternyata kesuksesan itu di samping pinter iku ana nasib. Ya kalau saya bisa apa? Bisa jadi bupati, kepala Kemenag karena ake doai para kiai. Bahkan tadi kalau Kang Mahbub ini disebut saya tuh kiai haji. Padahal duduk kiai waktu santri yang beler. Waktu jadi cuma waktu bengian disebutnya KH itu duduk Kiai Haji, tapi Kang Haji Imron, duduk Kiai Haji Imron. Jadi saya memang di Kiai Mas Duki Ali saya belajar itu 9 tahunan, 9 tahunan dari tahun 74. Ya, mungkin adik-adik ini belum pada lahir ya.
Saya 74 waktu masuk di pesantren Babakan Ciwaringin di Kiai Mas Tuki Ali, dan guru saya itu juga bapaknya itu Kang Yahya. Lagi pengen segalak Kang Yahya. Tapi ya kena kegalakannya itulah jadinya saya pun amriti alpiah itu apal. Sebab lamun beli apal kongkong ngadeg bahkan dicepret. Sekarang guru-guru itu istilahnya nyepret itu bisa dilaporkan ke polisi, Pak. Sekarang itu di era sekarang. Dulu saya di MHS yang namanya nggak apal itu sudah biasa. Nggak apal ya berdiri di depan ya tangannya kudu kenen dicepret konon. Jadi kena didikan pesantren inilah alhamdulillah saya bisa berkiprah kuliah itu di Bandung, lalu kita bisa aktif dan saya jadi diterima di Kementerian Agama. Itu dulu sarjana masih jarang, jadi pegawai negeri agak gampang. Sekarang sarjana banyak, sekarang pun sudah kalian baru di wisuda, kalau wisudanya kemarin itu bisa daftar pegawai negeri. Tapi sekarang sudah lagi tes. Tapi kami berpesan jangan berharap cuma sekedar di pegawai negeri. Di apapun kalian pun bisa, yang penting berkiprah dan bermanfaat. Ini saya berpesan khususnya ini kepada kalian yang baru saja di wisuda harus bisa rajin, ya, rajin dan harus bisa aktif di organisasi apapun untuk kemaslahatan umat. Kalau cuma kalian belajar terus diam, pinter. Tapi permasalahan-permasalahan yang ada di umat kadang-kadang kita kurang melihat. Saya dulu itu yang lain pada kuliah, nah, itu saya cuma aktifnya terus. Dulu di PMII, di Ansor sampai 20 tahun. 20 tahun PMII lagi pengen gampang ya. Terus kita neng NU, sekretaris NU Jawa Barat karena kin wis tua jadi dangkepi kongkon ning tingkat surya ning Katib. Jadi setelah saya amati antara ilmu kita ini harus kita amalkan dan kita juga harus lihat juga para kiai itu harus bisa tertanam terhadap jiwa para santrinya untuk bisa mengabdikan terhadap masyarakat itu. Jadi ternyata bimbingan di pondok pesantren itu sangat baik sekali. Bahkan sekarang bimbingan pelajaran pondok pesantren diadopsi sekarang di orang-orang pendidikan kota. Cuma namanya diganti, boarding school, full day. Nah, kena namanya diganti ke Inggrisan, bayarnya mahal. Ya. Aring pesantren kita 24 jam. Jadi karakter para kiai itu diikuti. Nah inilah nanti kalau orang pesantren biasa orang NU anak istilah barokah. Ya. Jadi barokah kayak Kang Lutfi aja ini saya dengan DPR. Alhamdulillah ini rekan saya di DPR. Ini anak-anak muda, banyak anak-anak muda dan banyak juga dari pesantren yang menjadi DPR. Jadi sekarang ini di dunia globalisasi itu dunia keterbukaan, dunia persaingan bebas, siapapun yang berani berkompetisi dan nasibnya ada itulah yang memenangkan. Dulu jangan harapkan orang-orang karena sistemnya ya, orang-orang yang dari pesantren tamatane jadi bupati, jadi gubernur, jadi wakil gubernur, karena sistem dulu. Sekarang akan terbuka siapapun. Bahkan sekarang wakil gubernur pun itu juga santri, anak-anak kiai bahkan. Jadi keterbukaan, tapi harus menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa di dalam pola pemikirannya. Aja ribut, aja beda titik, ada ribut, anak apa. Kudu karena kita bisa merubah dan kemajuan Kabupaten Cirebon terutama yang harus dirubah adalah pemikiran
kata ketua Kang Lutfi ini, pemikiran kita, mindset kita harus ada perubahan. Baru kita ini nanti di Kabupaten Cirebon ada kemajuan. Bahkan sekarang, sistem sekarang untuk mengelola suatu daerah itu kalau Kang Lutfi DPR bagiannya itu membuat aturan dan pengawasan. Kalau dulu eksekutif ini yang paling berperan, baik pengawasan oleh diri sendiri, bahkan aturannya sekarang sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Jadi kalian pun kalau ingin punya ide-ide, bangga diskusi kepada para DPR, dan DPR nanti kita diskusi dengan eksekutif yang akan apa yang akan dilakukan oleh para eksekutif ini, oleh para pemerintah ini untuk memajukan Kabupaten Cirebon. Jadi ada kebersamaan. Maka saya kalau Kang Lutfi itu sekarang bagiannya ngeritik, Kang. Nah, karena biasa langkah duit, biasa bagian ngeritik. Nah, ya hal yang wajar. Ari Bupati ngomongnya itu sekarang itu agak ngelibet, Pak. Ngomong terlalu ide yang muluk-muluk nanti ditagih. Ari DPR itu enak, Pak. DPR itu ide muluk-muluk, nampung masyarakat tenang. Kalau itu idenya DPR sukses, nih kerjaan DPR nih. Tapi kalau nggak sukses, kalau tidak sukses, bupatinya susah ini. Oleh saya udah ini, gitu. Oleh saya udah ajuin ini, tapi eksekutifnya ini. Jadi aduh katanya, coba silak demo ke bupati katanya. Jadi bagiannya konon baik. Ya tapi kita biasa. Untung kita wong santri, kalem-kalem baik. Jadi ternyata mau santri terus jadi DPR, jadi bupati, Pak. Lamun manjing ati kabeh, Pak, wis kenang penyakit jantung, Pak. Sebab hari kita waktu santri diajarkan bahwa kita kerja ini harus ikhlas, harus segala macam. Tapi ternyata pas di politik, Pak Imron, nanti kalau kerja ini harus gini, nanti 5 tahunnya akan datang. Wis pikiran 5 tahunnya akan datang. Sekian bae dorong dipangan, wis 5 tahun wis dipikiri. Timbulnya sukses, tidak dapat pahala, Pak. Jadi wong DPR apa-apa wis mikirnya 5 tahunnya akan datang. Padahal kita oleh kiai bloli. Kita kudu ikhlas. Jadi tujuannya wis 5 tahun jadi tidak ikhlas. Tujuannya suksesnya tidak dapat pahala. Tidak suksesnya stres. Nah, makanya kita kan, ya kita kan akeh ka manas-manasiku, Pak. Nah, supaya 5 tahun yang akan datang tuh gini. Hari kita mikir, 5 tahun nembe gue celek, durung apa-apa, wis mikiri 5 tahun. Kayak bokatan dari 5 tahun niatnya durung apa-apa, kayak niatnya dudu niat ridho ikhlas kepada Allah. Suksesnya tidak dapat pahala, gagale malah tambah stres dan dewek kayak tadi. Tapi saya yakin ini dari mahasiswa Saima ini, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena ada perpaduan antara ilmu-ilmu kekinian, ilmu duniawi, dan disertai kepada ilmu-ilmu untuk ukhrawi. Ada keseimbangan di dalam hidupnya. Kalau para mahasiswa yang cuma backgroundnya pendidikan umum tidak dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan, segala sesuatunya itu dinilai oleh logika. Ternyata meleset. Nah, kayak kita jadi kepala depag, Pak, jadi pejabat kepala depag, langkah langkah rumusnya, ujung-ujung jadi kepala depag. Karena kita ikhlas, Pak. Untung hari adik-adik ini kuliah dulu di Babakan Ciwaringin belum ada Staima. Ini baru 15 tahun, berarti perkiraan 2005 ya. Saya sudah keluar. Karena saya masuk IAIN pun karena dulu di MAS nggak diakui.
Jadi sudah tamat SD ke ibtidaiyah lagi. Sudah ibtidaiyah aliyah kelas 2, karena mau ke IAIN tidak boleh. Ikut persamaan lagi ke MTS negeri, baru ke MAN. Jadi aliyah ping loro isun aliyah. Makanya waktu ning aliyah belok belajar. Kenapa? Kang sekelase adik kita kabeh beda 4 tahun. Kang angel-angel totoki wae. Jadi sok nurun wae. Nah inilah, jadi kalian ada orang yang beruntung, cuma zaman yang sekarang yang berbeda, kalian harus bisa berkiprah dengan baik, dan mudah-mudahan juga Setaimah ini tambah maju lagi, dan bisa membawa masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon dan umumnya di Indonesia ini, karena kita lihat ternyata Setaimah tambah maju. Mudah-mudahan mangga nanti kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon, kami bangga dengan adanya banyak pendidikan-pendidikan yang tambah maju. Artinya nanti Kabupaten Cirebon bisa tambah maju lagi, bisa tambah sejahtera lagi. Dan kami pun kena kesuksesan suatu daerah, saya berapa kali itu ada 3 faktor. Pertama kemauan bupatinya dan semua eksekutifnya, dari sekda sampai kepala desanya. Yang kedua ini DPR. Nah, DPR yang bisa memasukkan suatu program dan masyarakatnya. Nah inilah 3 elemen ini harus satu kesatuan, baru pemerintah Kabupaten Cirebon itu bisa berjalan. Bahkan kalau kita lihat di Kabupaten Cirebon ini, khususnya di Pantura, itu di statistik Jawa Barat ini yang paling rendah, Pak. Paling rendah baik pendidikannya, penganggurannya, ataupun ekonominya di Pantura ini. Termasuk Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Kalau kota Cirebon itu sudah naik, karena kota Cirebon pajaknya besar, masyarakatnya, pendidikannya menengah atas, dan ekonominya juga naik. Nah ini yang kami harapkan, maka kami juga minta saran atau masukan-masukan dari Setaimahnya agar bisa bagaimana membangun Kabupaten Cirebon lebih maju lagi. Makanya kita kan, mangga walaupun jadi bupati aja segen-segen, lamun kita salah diomongi, bahkan punya program diomongi. Bahkan kita kan sebenarnya sekian niki kenan dalam anda undangan Setaimah, kita jam 3 iki nembe teka, Pak. Nembe jam 3, makanya Kang Hoeron ini mau bareng, ning Badunge bareng. Makanya hari ning cerita ning Kang Hoeron beli ake-ake, Pak, karena kartuwe weru, ya, kartuwe weru. Jadi ning ngadepan Kang Hoeron menang bae kan, karena kartuwe weru, karena diundang. Karena saya baru saja ini, kita kalau awal tahun itu, kalau di birokrat awal tahun itu banyak arahan-arahan. Kemarin itu dari Batam sampai baru jam 3 malam, karena ada pemerintah ini diawasi atau aturan-aturan secara administrasinya, sistem administrasinya diatur. Bahkan nanti kita pun sekarang nanti jam 1, jam 2 harus ke Jakarta lagi, karena semua bupati, wali kota se-Jawa Barat dikumpulkan oleh Kang Emil untuk masukan-masukan tentang program. Karena kalau di birokrat, kalau awal itu evaluasi tahun kemarin dan pengajuan program tahun sekarang. Jadi program itu biasanya pertengahan. Nanti Oktober ini biasanya kalau yang belum diprogramkan nanti perubahan. Nah akhir itu sudah nyusun lagi anggaran untuk tahun yang akan datang. Nah inilah, maka kami minta saran kepada Setaimah dan doa pada para kiai agar saya memimpin Kabupaten Cirebon ini bisa langgeng, bisa jalan, dan bisa barokah. Karena jadi bupati sekiku pada sada mikir-mikir, Pak. Ada jadi bupati dulu, jadi pejabat dulu kan enak-enak aja kan. Kalau sekarang kalau nelpon disadap sekian.
Jadi beli bebas kayak pengen jadi kepala kemenag, Pak. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Staima yang telah melahirkan para sarjana sudah 15 dan anak-anakku, adik-adikku yang baru saja diwisuda. Mudah-mudahan kalian ilmunya bermanfaat dan bisa berkiprah di daerahnya masing-masing. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.